Halo semua, saya Supriyadi Panjaitan. Selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membahas rekomendasi PC untuk Anda yang sedang menjalani pendidikan di SMK Teknik Komputer dan Jaringan. Oke ya, yang sering menjadi kendala umumnya di kalangan pelajar SMK TKJ adalah masalah biaya. Harga laptop dan komputer ataupun PC yang sangat mahal di pasaran. Untuk itu, dalam video ini saya akan memberi tips dan trik gimana punya PC yang murah dan berkualitas tentunya. Dari perkiraan yang saya buat dari toko-toko online, marketplace, kalau saya bandingkan laptop dengan PC, jauh lebih murah kita beli PC dibanding laptop. Harga yang paling standar aja sekarang itu 3.650.000. Ini belum ada VGA cardnya, dan kelemahannya nggak bisa upgrade ya, gitu-gitu aja untuk pemakaian laptop ini. Kalau kita bandingkan dengan penggunaan PC, kita bisa upgrade kapan saja dan segi kecepatan ya jauh lebih cepat PC. Dari perkiraan yang saya buat ini harga yang saya cek di toko online Bukalapak, harga untuk satu PC 1.805.000. Itu harga yang tertera di toko onlinenya. Kalau include ongkirnya, saya totalkan 2.681.046 rupiah. Dari perbandingan tiga harga ini, saya sangat rekomendasikan Anda yang sekolah di TKJ gunakanlah trik membeli PC dengan beli pecah dari toko online. Bisa beli prosesor dan motherboard dulu, kemudian RAM untuk bulan depannya, bisa lagi beli harddisk, bulan depannya bisa beli VGA, keyboard, bisa dicicil. Dalam setahun bisa kita targetkan beli satu per komponen. Beda dengan laptop. Ya laptop ada uang ya harus ada dulu uang baru bisa kita punya laptop. Gak bisa kita beli cicil. Justru kalau kita beli cicil untuk laptop ini jauh lebih mahal. Maksudnya cicil dari spare partnya, beli keyboard dulu. Waduh, ini udah sangat repot. Dari segi harga jauh lebih mahal, resiko lagi kalau laptop ini. Jadi di sini saya sangat rekomendasikan Anda yang kekurangan dana, pilihlah PC bekas dengan cara beli perlahan, beli satu-satu spare partnya. Caranya kita akan bahas lagi di video ini. Dari yang saya buat perkiraan ini bisa kita cek sekarang di Bukalapak. Yang pertama, motherboard Dell. Kenapa saya sarankan motherboard Dell? Sebenarnya nggak usah Dell pun bisa, tapi kita usahakan yang branded atau build up. Bedanya itu branded sama build up itu ya seperti ini. PC branded itu contohnya
yang PC Lenovo sudah komplit. Dia memang monitornya, keyboardnya semua sudah Lenovo dan sudah bawaan dari pabrik komplit. Itu dia yang build up. Untuk penjelasannya bisa cari informasi di Google atau di YouTube. Di sini saya hanya menyarankan lebih bagus pilih motherboard yang build up, bisa Dell, bisa Lenovo, bisa Acer, HP. Dari yang saya lihat ada 350 ini. Ada yang sudah saya coba tadi order, motherboard ini harganya 500.000, sudah sama prosesor. Harga 500.000 sudah sama prosesor. Kita lihat deskripsinya. Ini prosesor, fan ada, masih oke. Ada lagi garansi 1 minggu. Dari segi kemampuan motherboard ini memang motherboardnya generasi kedua Sandy Bridge. Kelebihannya ini ada 4 slot RAM. Yang tadi saya bilang kenapa kita pilih brand yang branded. Kalau kita dari pemakaian umum, branded ini biasanya dipakai hanya untuk kantoran aja. Jadi kemungkinannya tidak ada pemakaian yang waktu panjang. Kalau kita bandingkan dengan motherboard yang rakitan itu bisa jadi pemakaian warnet dulu, pemakaian percetakan, jadi itu sudah ada kemungkinan dipaksa untuk proses berat. Ya kita tahu lah warnet kadang ada yang jalan sampai 24 jam. Jadi pasti itu ada kemungkinan sudah motherboard yang sudah pemakaian maksimal. Kita bandingkan dengan yang build up ini, pemakaian kantor ya paling 88 jam pemakaiannya. Dan kelebihannya lagi yang branded ini, di slot RAM ini, slot RAM yang branded sama yang tidak branded itu atau yang rakitan ini lebih ketat untuk slot RAM-nya. Biasa kita memasang RAM itu ada kita tekan dan bunyi cetek. Jadi yang kondisi slotnya bagus itu pasti kita tekan di posisi atas pasti ada bunyi cetek. Kita tekan posisi ke bawah ini ada bunyi cetek. Itu menandakan slotnya masih bagus. Yang saya sering temukan itu di motherboard yang rakitan, kita pasang RAM gak ada bunyi cetek, jadi slotnya itu sudah longgar. Ini yang menyebabkan sering PC tidak tampil. Kalau RAM longgar, PC tidak tampil atau no display. Ini dia kelebihan yang branded. Slot RAM-nya lebih kuat, lebih tahan lah dari yang saya bilang tadi itu. Dia lebih mengunci, lebih bagus untuk pengunciannya. Nah, jadi lebih apanya lagi, kalau kita lihat memang dari generasi dari prosesor atau motherboard ini sudah lumayan jadul, tapi kalau dari segi pemakaian untuk lebih maksimal ini masih bisa kita maksimalkan. Untuk pemakaian 2020 ini masih sangat-sangat mungkin untuk kita gunakan. Saya aja ini sekarang saya pakai motherboard yang saya pakai ini motherboard Dell juga, sama serinya ke beda tipe aja, tapi kalau generasinya sama. Ini Optiplex 990. Ini dulu motherboardnya saya beli dari toko online
harga 400.000 hanya motherboard. Ini dia, dan PC ini sekarang sudah saya pakai 4 tahun untuk server. Ini dia PC yang saya semua ini saya manfaatkan dari toko online bekas. Coba kita lihat motherboard ini. Ini VGA yang saya sarankan yang tadi juga, yang sudah ada di daftar. Asus GT720 ini tipenya. Kurang jelas ya. Ini GT720. Ini sudah 4 tahun saya pakai ini. Ini LAN cardnya. Ini motherboardnya, prosesor yang saya pakai di sini Core i5 2400. Saya ini SSD yang di atas untuk sistem operasi server ini, yang di bawahnya ini, yang ini saya pakai untuk sistem operasi di slash warnet ini. Yang ini saya pakai untuk game harddisk biasa. Yang di atas SSD 120 untuk sistem operasi servernya. Yang kedua untuk sistem operasi dari klien ini semua nih, warnet ini. Dan yang harddisk biasa saya pakai untuk game dari warnet ini. Jadi sangat-sangat masih memungkinkan untuk kita pakai di tahun 2020 ini. Apalagi kita hanya untuk pembelajaran di TKJ aja. Ya di bawah ini pun sebenarnya masih bisa. Tapi kita kadang butuh juga yang namanya game sekali-sekali untuk refreshing. Ada kemungkinan kita bisa upgrade nanti untuk game. Ini makanya saya rekomendasikan pilih motherboard ini. Kalau mau yang di bawahnya lagi, bisa kita cari yang lebih murah. Ketika jadi pencarian motherboard Dell nih, Dell atau Lenovo, bisa dicari yang lain sesuai generasi. Saran saya ya pilihlah generasi kedua, yang DDR3. Nggak usah lah kita kalau kita pakai nanti yang DDR2, kelemahannya nanti upgrade kita nggak gitu puas. Kalau kita sabar cari-cari yang lebih murah, bisa kita dapat nanti yang ini ada 450. Jadi inilah perkiraan yang sudah saya buat untuk motherboard yang tadi. Ini harga sekarang ya, bulan 6 2020. Ini dari dari motherboard dulu. Motherboard itu yang chipset H61. Chipset H61. Dan prosesor di sini yang digunakan prosesor G630. Prosesor G630 itu upgrade prosesor. Ini memang masih kurang kalau kita buatkan untuk game, tapi kalau untuk hanya pemakaian anak sekolah TKJ ini udah lumayan ini. Kalau untuk belajar seperti aplikasi-aplikasi biasa aja, edit video pun udah bisa ini. Edit video, edit suara, edit desain gambar, ini sudah bisa sebenarnya. G ini 630. Kalau kita pakai untuk game memang ini kurang, karena core-nya 2, thread-nya 2, kecepatan 2,7. Kalau mau ambil lagi nanti ada uang cukup, kita cari yang ini. Nih, seperti punya saya sekarang ini, 4 core 4 thread. Ini upgrade-nya.
Kalau kita mau upgrade ke proses 2400 ini, prosesor yang 2400 ini harganya sekitar 400. Coba kita lihat Core i5 2400. Ini gak ada lagi barunya. Harga 350 kalau mau upgrade. Tapi kalau kita hanya mengirit aja dulu, bisa kita manfaatkan ini. Harga 500.000. Ini harga 500.000 yang saya hitung. RAM, kemudian RAM-nya kita cari RAM DDR3 4 GB. Ya saran saya pakai 4 GB, kalau bisa 2 kali 4 GB. Nih. Kita coba di pencarian harga maksimal kita buat aja 100.000. Kalau bisa janganlah sembarangan merek. Kita cari yang DDR3 ini 90.000. 90.000. Kalau mau kita ini 90.000, ini RAM 90.000 ya. Saya buat 90.000. Harganya 90.000. Kalau kita coba order ini ke wilayah Siborong-Borong, harganya sama ongkos kirim nih, ongkos kirim 57.000, 148. Mana tadi yang RAM 148. Kalau untuk ini RAM sudah, ini harddisk ya, ini harddisk bukan RAM, harddisk 320 GB, harddisk 32 GB. Bukan 32, 320 GB. Kita cari ini yang 93.000, 320, merek Samsung. Kita lihat ini 93.000, 93.000 sama ongkos kirim ini ongkos kirim 57, 151. Harddisk, nah ini sama ongkos kirimnya. Ini harga murninya. RAM tadi sepertinya ini RAM kita salah. RAM yang harganya tadi 100.000, kita buat pembatasannya di sini. Ini 90.000, RAM-nya 90.000. Kalau sama ongkos kirim $148. Ini RAM 148 ya. Ini harga ongkos kirimnya. Kemudian yang VGA ini, VGA VGA harganya 399 ini. 399.
dan kalau kita buat sama ongkos kirimnya ini 400. Kemudian keyboardnya ini kondisi baru, mereknya Logitech. Kita coba Logitech. Ini sudah saya pakai, ketahanannya bukan lumayan lagi, di atas lumayan malah. Ini 138. Keyboard sama mouse-nya USB, keyboardnya PS2. Harga keyboard mouse-nya 138 sama ongkir 400. Ya kalau saya sendiri yang mengorder ini kan dari wilayah-wilayah Jakarta sana. Ya kalau saya sendiri dari daerah Siborong-Borong, ordernya ke daerah Medan pasti lebih murah dari sini. Pasti lebih murah, itu bisa saya jamin. Ini jauh lebih murah dengan ini. Jadi ini memang perkiraan kasar. Kalau saya sendiri bisa ini menjamin harga di bawah ini. Tapi inilah perkiraan kasar dulu. Jadi saya saya ingatkan sekali lagi, di sini saya bukan menjual produk ini. Saya hanya memberikan tips dan trik gimana punya komputer murah dengan memanfaatkan spare part bekas dari online shop. Itu deh. Kita lanjut. Keyboard sudah, power supply ini kondisi baru. Kenapa saya sarankan ke yang kondisi baru? Power supply itu sangat perlu untuk kita pilih yang lumayan bagus. Gak usah yang bagusnya, yang lumayan aja lah dulu. Karena kalau power supply kita bagus, PC kita bisa lebih awet. Yang sudah saya pakai di sini itu Hyperion. Yang 160 nih harganya, 160.000. 160.000 kalau sama ongkir ini. Sudah ke daerah saya sih Borong-Borong ini. Kalau casing bisa kita cari yang bekas-bekas saja lah di toko-toko servis. Kalaupun kita kasih harga itu udah justru kalau kita cari yang agak rongsokan itu, di rongsokan ya bisa jadi kita dikasih gratis. Karena casing ini saya rasa hanya untuk letak dari komponennya aja, nggak terlalu berpengaruh ke kinerjanya. Ya beda hal dengan kalau kondisi di daerah panas, casing yang memang berpengaruh untuk sirkulasi udara. Kalau kita pilih casing yang kurang bagus, sirkulasi udaranya kurang bagus, menyebabkan kondisi komputer panas dan itu berpengaruh ke kinerjanya. Tapi kalau di daerah saya ini, daerah yang cuacanya dingin, ya casing nggak terlalu masalah, tertutup aja pun PC-nya bisa tetap dingin. Ini dia harga kasar, ini termasuk yang saya buatkan untuk harga casing. Sebenarnya bisa kita hanya modal minta aja ya, kasih 10.000 atau 15.000 ya, yang kondisi nggak usah yang bagus sekali lah. Kalau ada nanti modal sedikit kita coba cat atau kasih pilox. Kalau untuk selanjutnya yang monitor ini saya udah berapa beli bekas, harganya 300.000. Ya nggak usah kita cari yang apalah, yang bagus-bagus sekali lah. Yang penting dia, yang perlu kita perhatikan dari monitor ini, beli bekas, tesnya jangan asal tes hidup. Kita coba hidupkan, masukkan ke komputer, coba putar sesuatu yang proses lumayan berat. Di situ nanti bisa kita lihat
kemampuan monitor itu masih bagus atau enggak. Dan yang perlu dilihat lagi di monitor ini dari segi resolusinya, sampai resolusi berapa dia. Ada monitor yang resolusinya rendah ya, untuk kita nanti belajar desain atau memutar video atau kita coba game itu kurang bagus kalau resolusi monitor yang kita pilih ini kurang bagus. Bisa cari nanti informasi di YouTube atau internet gimana resolusi dari monitor. Kalau saran saya seperti ada Lenovo monitor Lenovo, saya kurang tahu, agak lupa tipenya itu tipe berapa ya, seperti ini resolusinya model-model seperti ini. Saya pernah beli monitor yang 19 inci kurang bagus karena resolusinya rendah. Kalau kita lihat di settingan, kita coba cari informasi resolusi monitor. Yang ini di tingkatan resolusi dari monitor. Kalau resolusi kita misalnya hanya segini ya, untuk game ini ya sangat kurang ini. Semakin ke bawah ini ya semakin bagus. Itu dia. Jadi kalau kita mau beli monitor, lihat dulu tipenya, mereknya, tipenya, dan cari informasi berapa resolusi dari monitor itu. Seperti yang tadi, yang monitor ini kita coba berapa resolusinya ini. Resolusi monitor Lenovo kita lihat resolusinya. Yang pernah saya beli itu modelnya seperti ini memang, tapi bukan pasti. Ada memang bentuknya sama tapi bisa tipenya itu berbeda. Yang ini saya lihat resolusinya ini. Kalau resolusinya ini masih bisa ini untuk game, untuk desain masih bisa. Kalau ke bawah yang tadi saya bilang, yang ini apalagi ke bawah ini lagi, kalau kita ambil lagi ke bawah ini, masalahnya nanti kita pasangkan ke komputer kita yang ada VGA, itu nanti monitornya bisa langsung gak ada tampilan karena monitornya tuh tidak sanggup menerima resolusi yang tinggi. Contohnya gini, VGA itu kan yang memberi tampilan ke monitor. Misalnya resolusinya misalnya gini, VGA kita resolusinya ini, dan monitor kita sanggupnya atau batas maksimalnya hanya ini. Otomatis monitor kita itu tidak sanggup menerima resolusi yang seperti ini. Itu kira-kira maksud saya. Jadi lebih pastinya lihat dulu monitornya, lihat dulu mereknya, tipenya, dan cari di internet resolusinya berapa. Belum tentu yang 15 inci kalah dengan yang 19 inci.
yang menentukan itu resolusinya. Ada yang 15 tapi resolusinya lumayan. Nah, saya ada punya monitor seperti itu, merek Acer itu. Kecil 15 inci tapi resolusinya lumayan, bisa dipakai untuk game. Dan ada saya punya merek Lenovo 19 inci tapi resolusinya itu dia rendah, nggak bisa dipakai untuk game. Kira-kira mungkin kalau kita sedikit sabar cari-cari di toko online, kita mungkin bisa dapat harga di bawah ini, di bawah yang saya kasih ini. Intinya di sini kita yang kurang dana bisa memanfaatkan atau menggunakan strategi punya PC dengan sistem beli satu-satu seperempat PC ini. Beli prosesor dulu, motherboard, bulan berikutnya RAM, bulan berikutnya hard disk, kemudian VGA, keyboard, bisa kita cicil. Tapi dengan cara kita ada dulu catatan seperti ini, kira-kira prosesornya apa, motherboardnya apa. Jangan kita nanti beli prosesor kemudian kita beli motherboard, tidak cocok. Nah, jadi seperti yang saya punya ini, motherboardnya chipset H61 dan prosesornya yang sesuai chipset ini juga. Contohnya yang cocok ke sini ya prosesor 630, atau yang chipset H61 itu, chipset H61 sesuai motherboard yang kita punya ini, sesuai motherboard yang kita, sebentar, sesuai motherboard kita yang ini, yang soket 1155 ini chipsetnya H61. Prosesor yang cocok ke sini ini semua tipenya. Ini caranya nanti seperti ini, cara ceknya. Motherboard kita ini 1151 dan chipsetnya H61. Prosesor di sini prosesornya G30. Kira-kira prosesor apa yang cocok ke sini? Ketikkan aja di Google, upgrade prosesor G630. Tinggal klik cari. Ini semua prosesor yang cocok dengan ini, yang cocok dengan motherboard itu. Kalau mau kita upgrade ya tinggal kita pilih ya sesuai keinginan kita. Kalau yang ini yang sudah lumayan bagus, sudah kecepatan 3,4, 4 core, 4 thread, ini kalau mau upgrade ya, tapi harganya lumayan ini. Harga di prosesor ini nih 1 juta 2 juta ini harganya. Oh, kita coba hanya prosesor ya, prosesor. Hanya prosesor 1 juta 1.200.000 yang 4 core 8 thread. Kalau kita pakai untuk game, wah ini game yang 2020 masih sangat tarik untuk prosesor ini. Masih sangat memungkinkan ini kita pakai untuk game-game yang sekarang. Contohnya saya seperti yang saya punya ini. Kalau yang saya punya ini ada game Valorant, ada PUBG juga di sini. Ini saya pakai untuk server. Free Fire ada di sini. Game-game yang sekarang lah. Cuman ini saya pakai untuk server. Game yang ada di sini itu saya sharingkan ke game klien.
Jadi sangat memungkinkan kalau kita pakai generasi yang Sandy Bridge atau generasi kedua. Prosesor yang saya pakai di sini prosesor generasi kedua. Motherboardnya Dell chipset H61, sama seperti yang saya sarankan ini. Dari segi ketahanan sudah 4 tahun belum ada masalah. Jadi ini rekomendasi dari saya, kalau memang dana yang pas-pasan, janganlah kejar punya laptop, kejarlah punya PC seperti ini. Kenapa? Alasannya jauh lebih untung kalau kita punya PC, bisa kita upgrade kapan saja dibanding dengan laptop. Ya pemakaiannya hanya gitu aja. Kalau kita pakai untuk game ini jelas tidak mampu ini laptop ini, karena ini laptop ini dirancang bukan untuk game, untuk pekerjaan kantor aja nih. Ini yang harga-harga standar. Kalau mau laptop yang gamer ya pasti harganya yang di atas 10 juta. Bayangkan laptop yang harga 10 juta bisa kita dapatkan di harga yang seperti ini. Nah, jadi sekali lagi inilah yang saya sangat rekomendasikan. Dari segi biaya yang pas-pasan, pilihlah PC bekas dengan cara beli pecah dari toko online, karena dari segi biaya murah, kualitas jauh lebih bagus, dan kepuasan bisa upgrade kapan saja. Oke, sekian video dari saya. Apabila saya ada kekurangan dalam penjelasan, mohon saya dikoreksi dari kolom komentar. Dan juga kalau Anda suka dengan video ini, mohon di like, di share, dan di subscribe. Jangan lupa juga tekan tanda loncengnya agar kalian dapat update video dari saya. Sekian dari saya, salam TKJ.